Shalom bagi kita semua. Marilah kita ibadah kita pada minggu ini adalah ibadah minggu Pentakosta untuk kita Pikun, PKS dan PKB Part 4 Minggu 30 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita saat teduh. Ayat 1 dan 3, datanglah ya sumber rahmat. Di dalam nama Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajarkan dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 5, Majulah, Majulah.
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel untuk kita di dalam ibadah kita yang diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 16. Kami akan membacakannya. Hidup menurut daging atau roh, maksudnya ialah hiduplah oleh roh dengan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi hidup dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan sebagai pendapat khotbah. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah serta menghayatinya. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dari Judul Jemaat nomor 280 ayat 3. Aku percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi? Tetapi kecenderungan manusia adalah menyeleweng dan berlaku bejat. Kita semua tidak menyadari kalau kita telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu pemurah, Ia akan membuat hidup dan memberkatikan dengan berkat jika kita datang mendekat kepadanya dan menyesali segala perbuatan kita yang melawan perintah. Tuhan itu setia dan adil. Oleh sebab itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri
Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dan memohon pengampunannya. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunanmu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, teranglah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setiamu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang dipasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang dipasang itu enak dan beban pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan kembali. Kembali kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 6, mendengar berkat turun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar petunjuk hidup baru sebagai buku pengganti hukum Tuhan
yang diambil daripada Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dari KJP nomor 221 ayat 1. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Mari kita doa syafaat yang dibawakan di rumah masing-masing. Mari kita menyambut firman Tuhan. Terlebih dulu kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 dan 3. Aku gereja, kamu pun gereja.
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 63 yang dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Alkitab kita, Bapak Ibu yang kekasih. Saya membacanya dari ayat 11, di ayat 14 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Ayat 14 Bapak Ibu kita baca bersama, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita ikuti pembacaannya tadi, disampaikan dengan satu tuntunan tema khotbah kita, yaitu Roh yang menuntun. Tentu ini tidak terlepas dari makna Pentakosta itu sendiri yang kita rayakan pada hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, Pentakosta adalah hari ke-50. Ada yang menyebut Pantekosta, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, yang benar adalah Pentakosta, 50. 40 hari setelah Yesus bangkit dan ditambah dengan 10 hari setelah Yesus terangkat atau naik ke sorga. Di hari yang ke-50 Allah menggenapi janjinya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi para murid dan orang-orang yang ada di sekitar para murid ketika itu. Mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta ini sangat jelas diceritakan bagi kita, yang nanti dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Bapak Ibu yang kekasih, dalam Minggu Pentakosta ini firman Tuhan kita disampaikan dengan seruan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang memberitakan firman Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sehingga kita dapat melihat bagaimana Israel mempersaksikan, mengingat segala pekerjaan Allah di waktu-waktu yang lalu, di mana bangsa itu mencoba mengingat kembali apakah yang sudah mereka dapatkan melalui penyertaan, melalui tuntunan Allah, mulai mereka dipilih, dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir, sampai mereka
masuk kepada tanah Kanaan. Sehingga Bapak Ibu, dalam pemberitaan Nabi Yesaya ini, jika kita melihat beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang semuanya ingin menunjukkan tentang keberadaan Allah yang menyelamatkan mereka. Sehingga nanti kalau boleh kita baca utuh keseluruhan pasal 63 ini, Israel sampai kepada pengakuan bahwa Allah yang menuntun mereka, dialah Allah yang juga menyertai kehidupan umatnya, yang juga memberkati kehidupan bahkan seluruh orang percaya. Tidak hanya Israel saja, sampai pada masa kini, dialah Allah yang menjadi keselamatan, pengharapan bagi semua orang yang percaya. Bapak Ibu yang kekasih, jika Israel melalui nas ini mengingat segala pekerjaan Allah yang telah mereka rasakan, yang telah mereka nikmati, yang telah meneguhkan mereka, menyelamatkan mereka, saya juga mau mengarahkan kita lewat khotbah Minggu Pentakosta hari ini, biarlah kita juga menjadi orang percaya yang senantiasa mengingat segala pekerjaan, karya Allah, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalaupun tadi disampaikan dengan beberapa kalimat tanya, tetapi ini adalah ingin mengembalikan ingatan, mengembalikan memori mereka, sehingga mereka sampai kepada satu pengakuan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan keselamatan mereka. Melalui Roh Tuhan yang senantiasa setia menuntun umat itu. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang kekasih, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka harus berjalan berpuluh-puluh tahun lamanya. Penyertaan Tuhan, tuntunan Allah nyata lewat mereka. Mereka dituntun lewat tiang awan di siang hari. Mereka juga dituntun lewat tiang api di malam hari. Allah juga memberikan makanan, minuman, mereka apapun yang mereka butuhkan, Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga sungguhlah bangsa ini mengakui Roh Tuhan itulah yang menuntun mereka dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus dalam perenungan Minggu Pentakosta hari ini, di mana tadi berangkat dari historis bangsa Israel, di mana Roh Tuhan yang menuntun, membawa mereka ke tempat perhentian itu, dalam kehidupan saat ini pun kita senantiasa tetap mengingat, mempercayakan diri kita bahwa Roh Tuhan jugalah yang senantiasa menyertai, menuntun kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, dalam makna Pentakosta ini saya mau menyampaikan ada 4 hal, 4 poin yang sebenarnya tidak bisa kita lupakan sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidupnya dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, makna Pentakosta hari ini meneguhkan kita untuk benar-benar mempercayakan diri kita bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Saya ingin mencoba mengajak, mengarahkan kita, jika kita memiliki pemahaman kalau yang diceritakan dalam PL itu adalah Allah pencipta, yang diceritakan lewat pemberitaan kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tentang Tuhan Yesus. Setelah itu baru Roh Kudus nyata bekerja, Bapak Ibu yang kekasih, pemahaman ini dibangun atas pemahaman yang salah, Bapak Ibu yang kekasih. Jika kita membagi dalam 3 bagian waktu tadi, Perjanjian Lama Allah, kitab Injil itu masa Yesus,
lalu setelah Yesus naik itu masanya Roh Kudus. Ini adalah pemahaman yang keliru, Bapak Ibu yang kekasih. Karena pada dasarnya Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus sudah ada bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Sehingga poin yang pertama tadi saya katakan, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, di mana perwujud nyataan dari kehadiran dan kegiatan Allah di tengah-tengah dunia ini dan di antara umat manusia. Sehingga jika dikatakan Bapak Ibu, Roh yang menuntun kehidupan kita, maka Allah yang menjadi pemimpin, pemandu dalam kehidupan kita hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Allah adalah Roh, Allah lah yang menopang kehidupan kita. Allah menggunakan kehidupan kita, akal, perasaan, kejiwaan kita, tubuh kita semuanya. Sebagai orang yang percaya, Dia menopang kita dan kita tunduk di dalam tuntunannya. Jadi poin yang pertama dalam makna Pentakosta di minggu hari ini, kita semakin mempercayakan diri kita bahwa Allah lah Roh, sehingga kehidupan kita harus di dalam Roh. Nanti kita boleh perdalam pembahasan ini Bapak Ibu, bagaimana kehidupan yang dituntun oleh Roh dalam Roma pasal 8. Bahkan dikatakan di sana pada ayat yang ke-14, orang yang dipimpin oleh Roh Allah itulah yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, dalam minggu Pentakosta, di mana kita memaknai Roh Kudus, Roh yang menuntun kehidupan kita. Poin yang kedua adalah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk memberi kehidupan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengingat bahwa inilah peranan, inilah perwujud nyataan dari Roh Allah itu sendiri. Roh bekerja di dalam diri kita, di kehidupan kita, untuk memberi kehidupan bagi kita. Saya mau berangkat dari awal manusia diciptakan oleh Allah. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Kejadian 2, pasal yang ke-7. Di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata nafas hidup dalam bahasa asli Bapak Ibu, kalau bahasa Indonesia dikatakan nafas hidup, tetapi dalam bahasa aslinya Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu memakai kata ruah, roh. Allah sendiri memberikan rohnya. Sehingga manusia yang sudah dibentuk segambar dan serupa dengan Allah itu tidak akan berarti apa-apa jika Allah tidak menghembuskan rohnya kepada manusia. Ketika Allah memberikan rohnya kepada manusia, maka manusia itu utuh menjadi makhluk yang hidup. Ini dasar Bapak Ibu yang kekasih yang tidak dapat kita lupakan. Poin yang kedua tadi saya katakan, Roh Kudus bekerja untuk memberi kita kehidupan. Sehingga adalah hal yang salah Bapak Ibu, jika fungsi utama Roh Kudus justru membuat manusia berada dalam keadaan intrans, dalam keadaan tidak sadar, kesurupan, menggelepar-menggelepar. Bapak Ibu, banyak mungkin pengalaman kita tentang hal ini. Seseorang yang sudah katanya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan berada dalam keadaan yang tidak sadar lagi. Dia bukan dirinya lagi. Dia bukan siapa dia yang sebenarnya lagi. Dia seperti orang yang kerasukan kesurupan. Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan disitulah dia dipenuhi Roh Kudus. Saya katakan itu salah total.
Dikatakan jelas, Roh Kudus bekerja untuk memberi kehidupan, untuk memanusiakan manusia itu. Kejadian 2 pasal 7. Tanpa Roh Allah yang dihembuskan ke hidung manusia, manusia itu tidak hidup. Dia hanya bentuk, dia hanya rupa yang tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika dalam diri manusia itu, Allah bekerja sehingga kehidupan, inilah fungsi utama dari peranan Roh Kudus, Roh yang menuntun itu. Untuk itu dalam Minggu Pentakosta hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama meyakini dalam kehidupan kita Roh Kudus bekerja untuk memberi kehidupan bagi kita yang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk memberi penjelasan. Bapak Ibu, saya mau berangkat lagi. Yang menjadi dasar kita dalam poin yang ketiga ini adalah melalui peristiwa Pentakosta itu sendiri. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nanti kita boleh baca Bapak Ibu yang kekasih. Bagaimana di hari Pentakosta banyak orang yang berkumpul. Bagi orang Yahudi itu adalah hari di mana mereka memperingati ketika firman Allah diberikan kepada mereka, Bapak Ibu, dan juga ada perayaan panen di sana, pesta ke-50, sehingga orang dari segala tempat, bangsa berkumpul, tetapi pada hari itu jugalah Roh Kudus, Roh yang menuntun itu memenuhi mereka. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu, Bapak Ibu yang kekasih? Ketika itu murid-murid Yesus, Petrus, berkhotbah, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbicara dengan bahasanya sendiri, tetapi orang-orang yang berasal dari tempat lain dapat memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid ketika itu. Sehingga Bapak Ibu, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri dan setiap orang yang mendengarkan dapat memahami, dapat mengerti apa yang mereka perbincangkan ketika itu. Sehingga poin yang ketiga dikatakan Roh bekerja untuk memberi penjelasan, Bapak Ibu. Dan dalam poin yang ketiga ini saya juga mau menegaskan, adalah yang salah ketika tolak ukur fungsi utama Roh Kudus justru menciptakan bahasa yang tidak dimengerti. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 2 ini yang menjadi dasarnya. Kita mungkin juga punya pengalaman tentang ini. Di mana indikator orang katanya yang dikatakan dipenuhi Roh Kudus, yang dapat berbahasa roh itu, tetapi justru mengeluarkan berbahasa, bahasa yang tidak kita pahami. Bahasa Indonesia pun tidak, bahasa Batak pun tidak, bahasa Inggris pun tidak, atau bahasa suku yang lain pun tidak. Kita tidak tahu, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi itu menjadi tolak ukur dari beberapa kelompok orang yang mengatakan itu adalah bahasa roh. Dia sudah dipenuhi roh. Roh Kudus sudah datang kepadanya. Tetapi mengapa justru yang ditimbulkan adalah kebingungan dan ketidakmengertian. Kisah Para Rasul pasal 2 menjelaskan, membuktikan apa yang mereka bicarakan, semua bangsa itu dapat memahami sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Sehingga Roh bekerja untuk memberi penjelasan. Bapak Ibu, ini tidak hanya tentang bahasa saja. Dalam segala bentuk pekerjaan kita pun, kita diberi pengertian, penjelasan untuk membedakan apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Ketika kita mengikuti tuntunan Roh, kita akan melakukan apa itu yang benar. Tetapi ketika kita bertolak belakang dari tuntunan Roh Kudus itu sendiri, kita akan jatuh ke dalam
dosa. Sehingga dalam kehidupan kita, kita sangat mementingkan adanya pemahaman yang benar sesuai dengan firman Allah itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri, agar kita setia tetap di dalam hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih, adalah memaknai Pentakosta hari ini. Marilah kita mempercayakan diri kita bahwa Roh Kudus adalah Allah yang bekerja untuk membebaskan kita. Ini nyata lewat kesaksian dari kitab Yesaya tadi, di mana bangsa Israel mengingat segala pekerjaan Allah. Mereka mengingat apa yang sudah mereka dapatkan, mereka alami, mereka rasakan. Mulai dari mereka dipilih sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Mereka mengingat bagaimana Musa waktu itu membelah laut Teberau, sehingga mereka dapat menyeberang. Dan kawanan tentara Firaun habis termakan oleh lautan itu. Satu kebesaran Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sehingga Bapak Ibu, dalam poin yang keempat ini, sungguhlah benar, sungguhlah nyata bahwa Roh Kudus, Allah itu sendiri, bekerja untuk membebaskan kita. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, bukti konkret dari kehidupan para murid adalah mereka sungguh hidup di dalam pembebasan. Mereka sungguh hidup di dalam keberanian. Ketika Yesus mati, bahkan ketika Yesus bangkit pun, mereka masih diliputi rasa takut. Mereka merasa seperti kawanan domba yang tidak punya gembala, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi justru ketika Yesus sudah naik ke sorga, dan roh itu diberikan memenuhi kehidupan mereka, Bapak Ibu yang kekasih, pembebasan, keselamatan nyata atas kehidupan para murid. Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, yang tadinya mengelak bahwa dia adalah pengikut Kristus, justru Petrus berkhotbah dengan begitu gagahnya pada hari itu, sehingga 3.000 jiwa dibaptis pada hari itu juga. Bapak Ibu yang kekasih, untuk itu kehidupan orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah kehidupan di dalam pembebasan. Tidak ada lagi hal yang membuat kita terpenjara. Sebenarnya dosa dan iblis tidak lagi berkuasa untuk menaklukkan kita, jika kita mau dituntun, dibimbing oleh Roh Allah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, 4 poin tadi bisa meneguhkan iman percaya kita, khususnya dalam perenungan, dalam memaknai Minggu Pentakosta hari ini, di mana Allah tetap setia menyertai. Allah tetap menuntun kehidupan umatnya, Bapak Ibu. Apapun kehidupan yang saat ini kita jalani, baik dalam kondisi suka maupun duka, Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan banyaknya tantangan. Allah yang menyertai kehidupan umatnya, inilah yang menjadi kekuatan kita untuk hidup saat ini. Apapun Bapak Ibu yang kekasih, yang menjadi tantangan rintangan kita, Roh Tuhan senantiasa menuntun kita. Patutlah kita syukuri di mana melalui makna Pentakosta hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri di dalam melakukan perjuangan-perjuangan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak berjuang sendiri, Bapak Ibu yang kekasih, tetapi Roh Allah setia menuntun kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kami sampai pada Minggu Pentakosta hari ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Apapun kondisi kehidupan mereka, Tuhanlah yang senantiasa menyertai menuntun kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pintu jemaat Pengobaran 37 ayat 1. Roh Kudus tetap setia. Penghantar kita memberi Tuhan persembahan syukur. Mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis 1 Tawarikh 29 ayat 9. Kami akan membacakannya. Bangsa itu bersukacita karena adanya mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mari kita berikan persembahan kita. Kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami kepadamu. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya, Engkau telah mengaruniakan Anakmu kepada kami untuk menjadi korban pendamaian bagi segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami oleh darah-Nya dikuduskan dan boleh datang ke hadapan-Mu dan menyebut-Mu Bapa kami. Dan Engkau telah memeteraikan penebusan-Nya di dalam kebangkitan-Nya dan kenaikan-Nya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Nya. Pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia yang menyertai kami di dalam hidup kami menjadi pemimpin dan menghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati dan batin kami, supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkan kerinduan dan ketabahan dalam hati kami menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan Anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam hidup persekutuan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajarkan kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami orang-orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau juga yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang sudah menyesali kejahatannya dan dengan tahu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa mengharapkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal yang ada dalam kerajaan-Mu yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa
kita. Shalom.